Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat saya, pencinta makan, jalan-jalan. Pada hari ini saya berada di sebuah daerah di Kabupaten Limpung Kota, namanya Tobek Godang. Ini jorong apa namanya? Jorong Padang Japang, Bos. Jadi namanya Jorong Padang Japang, tapi yang nama kecilnya Tobek Godang daerah ini. Tobek Godang. Mengapa disebut Tobek Godang, teman-teman semua? Tobek dalam artian orang kami, orang Mudi, orang Payakumbuh itu artinya kolam, dan kolamnya khusus kepada kolam ikan. Jadi kalau nampak kolam renang tetap kolam renang, tapi kalau memang kolam ikan itu nggak ada kolam di sini, namanya Tobek. Dan Godang artinya besar. Jadi daerah ini salah satunya lihat ada kolam yang besar atau kolam ikan yang besar. Kolam yang sangat besar ya, kalau untuk ukuran kolam ikan. Tapi kita tidak membahas kolam ikannya, tapi kita akan membahas apa yang ada di dalam rumah yang ada terpal oren tersebut. Terus tonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan mari berikan saya komentar-komentar terbaiknya agar channel ini terus maju dan berkembang. Ya, teman-teman semua. Tadi kami sudah bicara panjang lebar, ternyata belum direkam ya. Ini nama teman saya ini Ade Nenega, aslinya di pesisir selatan di Lagan ya. Tapi Allah berkata lain, dia dipertemukan dengan jodoh orang Tobek Godang ini, orang Kabupaten Limpung Kota, sehingga dia migrasi dari pesisir selatan atau hijrah dari pesisir selatan ke daerah Limpung Kota. Tobek ini punya mertua beliau. Kita tidak bahas Tobeknya, kita akan bahas usaha apa yang beliau gandrungi saat ini. Jadi dulu kami sudah lama bercerita tentang menikah. Salah satu resep menikah itu keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi atau azam yang kuat. Pertanyaan akan muncul, setelah menikah akan makan apa gitu, ya kan? Ya, kita betul. makan apa? Ya. Padahal Allah yang menjamin rezeki kita. Alhamdulillah setelah saya menikah duluan daripada beliau. Allah berikan saya rezeki dari berbagai macam bentuk. Sekarang beliau juga menikah, alhamdulillah Allah berkasih juga rezeki. Beliau lagi buka usaha ini yang akan kita liput pada hari ini. Oke, mari kita lihat apa yang akan kita videokan. Mari. Saudara Ade. Baik teman-teman semua, hal yang akan saya videokan itu adalah bangunan yang kita lihat ini. Ada terpal kuning orennya. Posisi di atas kolam ya, di atas Tobek ini. Ini agak ekstrim ya jalannya. Oke. Hop. Baik, Bos Ade. Ya, Bos. Jadi mulai kapan merintis usaha ini? Kira-kira mulai merintis usaha ini itu setelah menikah, itu pada awal November tahun 2019. Awal November, Ya. berarti sekarang udah 6 bulan berarti. Berarti udah masuk 6 bulan. Jadi ini namanya apa nih? Ini namanya media tumbuh jamur tiram, itu dinamakan dengan backlog. Nanti jamur tiramnya di sini tumbuhnya nanti. Ini salah satu yang sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Di proses backlog ini buat sendiri atau dibeli? Dibuat sendiri, Bos. Awalnya dulu gimana? Awalnya dulu dibuat di rumah kan, dengan adonannya yaitu serbuk gergaji, dedak, dan tepung dolimit. Ya, itu jadi bahan media tumbuhnya diaduk dan dibentuk seperti ini, Bos. Untuk mulai dari dari dibuat adonan atau dicampur dengan nutrisi serta bibitnya, berapa lama
Bos Ade menunggu sampai dia tumbuh dan bisa dipanen? Kira-kira kalau mulai dari awalnya itu tuh, mulai dari awal ngisi bibit, kita tunggu dia sampai memutih dari pangkal ini sampai ujung sini, kira-kira menunggu paling lama 40 hari baru dia sudah memutih seperti ini semua, dan kita siap untuk menunggu untuk panen lagi. Oh gitu. Kira-kira 40 hari. 40 hari satu backlog. Iya, satu backlog. Satu backlog itu menunggu 40 hari ya. Sekitar 100 backlog, 200 gitu. Oh. Jadi tantangan yang apa yang pernah dilalui atau rintangan yang dihadapi dalam usaha jamur tiram ini apa saja? Ya, mungkin dalam sebuah usaha mungkin semua kendala pasti ada ya bos ya. Iya tentu. Tentunya salah satu backlog yang tidak jadi ya seperti ini, semacam dikena bakteri atau dan lain sebagaimana dan membuatnya gagal tumbuh. Artinya ini ya, zong berarti ya? Berarti zong. Dari sekian banyak pasti ada yang zong ya gitu kan. Iya iya. Nah, mungkin itu jadi tantangan. Mungkin kalau kita beralih kepada pemasaran jamur tuh ada pula tantangan yang lain. Iya iya. Ini dalam pemanenan sekali berapa jamur ini dipanen, kemudian pasar atau pangsa pasar yang menjadi objek penjualan Bos Ade ini di mana saja? Kalau panennya mungkin untuk saat sekarang ini panennya setiap hari. Jadi kira-kira maksimalnya dari sekian banyak backlog yang siap untuk dipanen, kira-kira panennya per hari itu sekitar 5 sampai 6 kilo dan bisa sampai 8 kilo per hari kalau dia musim panen besarnya. Kadang-kadang minimal panennya sampai 3 kilo. Oh 3 kilo minimal 3 kilo berarti ya? 3 kilo. Maksimalnya 5 sampai 6 kilo. Oh, ya. Gitu. Jadi kalau ini harga per kilo? Harga per kilo kalau sekarang pasarannya per kilo kalau kita menjual di rumah ini sekitar di 20.000 per kilo. 20.000. Jadi sekarang pasarnya kita mengantar ke kedai-kedai, tempat sayuran, dan di situ kita taruh gitu. Artinya penjualannya ini bisa kayak mengampas gitu ya, Iya, diantarkan ke kedai-kedai. Iya. Yang beli langsung ke sini ada berarti? Yang beli langsung orang-orang sekitar sini banyak di sini. Iya. Ada yang beli setengah kilo, seperempat untuk makan sehari-hari ya. Ya. Untuk jumlah backlog ini berapa banyak nih? Kira-kira semuanya ini sudah mencapai sekitar 3.000 Oh, backlog. teman semua. Ya. Jadi backlognya udah hampir 3.000. Ya. Dalam proses usaha jamur tiram ini, apakah ini disiram atau tidak nih? Kalau sekarang kan musim penghujan. Iya, iya. Musim penghujan cukup tidak disiram karena kelembaban hari itu tuh biasanya lebih lembab daripada musim panas. Tapi kalau musim panas kita siram kadang-kadang 2 kali sampai 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Jadi penyiramannya Proses penyiramannya kalau kita skala kecil seperti ini, kita cukup pakai semprot kayak seperti ini. Oh ya, semprot Kita itu ya. cukup siramnya seperti ini aja. Oh. Sekitar pelembaban aja gitu. Oh, sehingga tidak kering apa ya, tidak, tidak kering. ya. Itu cuma dilembabkan saja, Dilembabkan saja gitu. di mulut backlog ini saja. Ya. Tapi kalau sudah skala besar itu bisa pakai tank yang lebih besar. Iya, gitu. pakai tank atau kayak pompa Iya. belakang itu. Oke, mari kita lihat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share ya. Ini bagi kawan yang ingin mencoba usaha ini bisa berkonsultasi kepada saudara Ade, atau mungkin ada yang memilih backlog jadi. Jadi Bos Ade menjual juga backlognya Ya, jadi seandainya ada kami juga teman-teman menjual backlog. teman-teman Kalau- yang apa nanti yang mau beli coba dia mau beli 5 atau 6 backlog cuma gitu kan. Kalau kami menjual backlog pasarannya sekitar kalau jual satuan gitu. Iya, iya. Bisa jadi 5.000 satu backlog ini. Kalau Iya, kita kalau ada yang membeli besar atau membeli banyak mungkin lebih dikurangi gitu. Lebih didiskon harganya, lebih murah ya. Ya ini contohnya yang dari awal dulu yang pertama kali kami membuat jamur ya seperti ini. Ini udah 5 bulan, mungkin udah 5 bulan nih, mungkin bisa dikatakan proses panennya udah hampir habis, cuman masih ada panen satu-satu seperti ini lagi. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau backlog ini udah apa namanya nggak berbuah lagi, nggak berjamur lagi, masih bisa didaur ulang atau dibuang aja? Kalau
Untuk saat sekarang ini kita belum mencoba untuk membuangnya, mungkin karena masih dipakai gitu. Iya. Bisa jadi pengolahannya jadi kompos atau jadi pupuk organik gitu, jadi salah satu bahan campurannya gitu untuk Iya, pupuk iya. organik itu. Yuk kita lihat teman-teman semua. Ini memang tempatnya ini karena darurat seperti ini, memang sengaja dibuat untuk ini dulu atau Emang apa adanya seperti ini Oh. gitu. Emang tempatnya udah seperti ini aja. berarti, jadi sebelum dibangun usaha ini apa yang di Kalau ini dulu? sebelumnya di sini tempat ayam ya, ini kandang Oh, ayam. kandang dulunya ayam. gitu. Karena tidak ada isi ayam ya diisi ini. Kita manfaatkan untuk jamur. Ini yang belum tumbuh nih lagi, masih menunggu proses panen ini. Nah, kalau seperti ini sudah sekitar 4 kali tumbuh nih, 4 kali panen nih, kan sudah agak ringan gitu. Iya. Tapi kira-kira sekitar seminggu lagi atau 5 hari lagi akan tumbuh lagi. Oke. Di lokasi dari usaha Bos Ade ini, sahabat saya ini, teman-teman semua ada di Jorong apa nama tadi? Jorong Padang Japang. Jorong Padang Japang, di depan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tobek Godang. Jadi seandainya ini kecamatan Kecamatan Guguk ya. Seandainya kawan-kawan ada yang berminat membeli backlog atau ingin mencicipi jamur tiram dari hasil olahan Bos Ade ini, silakan datang ke sini, silakan berkonsultasi. Kalau nanti butuh informasi lebih detail akan saya kasihkan nomornya di deskripsi seandainya ada yang bertanya, atau nanti saya akan kasih. panen, Bos. Ayo, adik lihat proses panennya. Ini proses panennya. Ini kalau seperti ini udah bisa panen. Oh, langsung dicabut Ya, aja ya? Dicabut aja dan dipotong akarnya gitu. Oh, oke. Seperti proses panennya. Oke, teman-teman. Ini kayaknya sudah panen yang ketiga kali seperti ini. Ada juga saya lihat di tempat orang jual sayur itu ininya lebih apa namanya? Lebih lebar. Ya, itu panen yang pertama. Oh, panen yang pertama itu sangat lebar ya. Kalau- Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini baru pertama kali Kalau dia itu tumbuhnya cuman 1 atau 2 dia akan membesar, tapi kalau dia tumbuhnya banyak seperti ini dia Oh. akan mengecil gitu. Tergantung tumbuhnya bagaimana gitu. Oke. Luar biasa usaha ini ya. Jadi kawan yang masih bujangan, yang mau menikah, punya lahan, nggak ada ide, nah ini saya kasih ide. Oh, ya, ini kita lihat teman-teman yang sudah mulai bisa dipanen ya. Ini juga. Enggak apa, cari link ke Padang. Iya, apalagi Padang kan sudah banyak terinfeksi. Jadi bangun ini rak-rak ini bangun sendiri bos atau oh, bos yang bikin sendiri? Oke teman-teman semua, bagi para penonton setia saya, bagi para viewer, para subscriber, jangan lupa subscribe dan share. Bagi yang baru melihat belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar saya bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat, sehingga teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi yang berlian, trik-trik yang jitu, dan peluang-peluang usaha yang menjanjikan, yang tidak merepotkan,
kemudian mudah dan beruntung. Kalau tumbuhnya tunggal nanti tuh. Oh, ini yang besar ya. Wow. Ini hasilnya. Oke, Bos Ade. Ini motivasi kepada para viewer, para di sinilah mungkin lebih terang ya. Kepada para viewer, kepada penonton, kepada teman-teman yang menonton, mungkin ada kata-kata atau motivasi yang ingin Bos Ade sampaikan, atau bagi jomblo yang mau menikah tapi nggak tahu makan apa nanti setelah menikah. Silakan Bos Ade. Yang pertama yaitu kita jangan pernah takut untuk bikin suatu usaha. Yang penting yang pertama niat dan tekad dan yakin insya Allah apa yang kita inginkan itu akan mudahkan nantinya. Yang penting niat kita jangan ragu dan jangan takut untuk berwirausaha. Yang penting niatnya ada gitu. Ada niat, dan ada usaha. Teman-teman yang takut seandainya kalau takut mau nikah mau makan apa, itu intinya kita percaya diri, semuanya sudah diatur Allah, rezeki itu sudah diatur gitu. Iya. Itu mungkin barangkali. Oke, terima kasih Bos Ade. Ya. Jangan lupa juga nanti komen kalau ada yang bertanya di akun YouTube saya, silakan Bos Ade balas nanti ya. Nanti kita kode sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik untuk sebuah kemajuan peradaban demi kemajuan kehidupan kita, dan tidak terus manut kepada pemerintah. Artinya jadi PNS terus, nunggu lowongan pekerjaan terus gitu. Itu saatnya kita berusaha sendiri dan berwirausaha gitu ya. Baik, terima kasih Bos Ade waktunya. Terima kasih semuanya. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Tentu kita sebagai orang syariah mengatakan menjadi amal jariah bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Terima kasih Bos Ade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagi yang menonton, tadi sudah lihat penjelasan dari Ustadz Ade. Beliau ini seorang Ustadz ya. Bos Ade, karena kami seumuran, saya panggil Bos saja. Kami sama-sama kuliah, sama-sama PL, satu kelompok juga. Kemudian saya menikah, beliau menikah satu daerah dengan saya ya. Jadi istri beliau ini satu kabupaten dengan saya, di Kabupaten 50 Kota. Kita lihat usaha yang telah digandrungi oleh Bos Ade ini atau Ustadz Ade ini, yaitu jamur tiram. Jadi usaha jamur tiram yang dilakoni beliau selama lebih kurang 6 bulan. Omset yang beliau dapatkan rata-rata bersih sehari itu minimal 50.000 dengan cara mengantarkan ke kedai-kedai atau dengan cara pembeli atau konsumen langsung mendatangi tempat ini, langsung dipanen dan dijual. Itu salah satu cabang usaha yang dilakoni oleh Bos Ade. Bagi kawan-kawan semua yang suka berwirausaha, yang sekarang lagi mandek otaknya tuh gimana sih gitu, kebetulan berada di kawasan 50 Kota atau berada di kawasan Sumatera Barat, saya merekomendasikan teman-teman untuk membuka usaha seperti ini. Jadi kalau bertanya nanti gimana sih Bang, Bos, juragan cara mendapatkan ini gitu, kalau ingin yang praktis silakan hubungi Bos Ade, silakan pesan pada beliau, mau partai kecil mau partai besar, insya Allah beliau menyediakan ya gitu kan Bos Ade ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana tata caranya, penyiramannya, panennya, pasar dan sebagainya, bisa berkonsultasi dengan beliau langsung. Jadi akun YouTube saya ini teman-teman semua bukan hanya mencari viewer, bukan hanya mencari subscriber, bukan mencari apapun itu ya. Tapi saya juga ingin melakukan edukasi pembagian influencer serta membuat amal di sini. Karena kita tahu ketika di zaman Ibnu Adam bin Qatua malu ila min salasin, kecuali 3 perkara ya, ketika matian Adam itu segala amalannya kecuali 3 perkara, yang salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ketika saya datang ke sini, saya videokan, saya berikan edukasi kepada teman-teman, ketika teman mendapatkan informasi itu, ada nilai-nilai pahala yang saya dapatkan gitu. Baik teman-teman semua, demikian
pertemuan kita pada hari ini, video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari berusaha, mari wira swasta. Semoga kita semua diberikan kehidupan yang layak dengan kehidupan yang hayatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.